Halo, saya Dr. Daryl, ortopedi anak Brawijaya Hospital Saharjo. Banyak nih pertanyaan tentang bedong. Boleh nggak sih anak saya dibedong? Yuk kita bahas. Menurut saya bedong itu adalah suatu usaha menyelimuti atau melingkupi tubuh anak agar anak tersebut lebih hangat dan lebih nyaman. Oke, wajib dibedong atau tidak? Sebenarnya tidak ya. Jadi bedong itu bukan suatu kewajiban. Bedong itu adalah upaya agar anak tersebut hangat, karena pada saat dia keluar dari rahim ibu, dia butuh meregulasi temperatur. Di luar itu dingin, sehingga dari tenaga kesehatan ya akan melingkupi atau menyelimuti tubuh anak agar lebih hangat. Efeknya kalau nggak dibedong ya mungkin akan kedinginan. Makanya dibedong itu diselimutin agar hangat dan nyaman. Pada saat anak baru lahir, normalnya kaki anak itu O atau lutut anak itu O. Tapi mitosnya adalah dibedong supaya kaki anaknya lurus. Namun yang terjadi adalah bedongnya terlalu ketat. Justru itu akan membahayakan panggul si bayi. Yang terjadi adalah displasia panggul. Oleh karena itu, bedong itu tidak boleh terlalu ketat. Oke, posisi menggendong yang baik adalah posisi M-shape. Sehingga itu aman untuk posisi panggul bayi dan mencegah terjadinya displasia panggul. Kaki O dan kaki X itu seringkali normal, ya, terutama pada saat bayi baru lahir. Bayi baru lahir, dia posisi kakinya atau lututnya O sampai usia kurang lebih 18 bulan sampai 2 tahun. Setelah itu dia akan berubah bentuk menjadi cenderung agak X sedikit dari usia 2-3 tahun sampai 5 tahun, dan pada akhirnya dia akan lurus sendiri. Seperti itu. Jadi kaki X dan kaki O itu kebanyakan dia variasi normal. Kebanyakan nantinya anak tersebut akan bentuk kakinya seperti orang tua. Baik bisa seperti ayahnya atau seperti ibunya. Namun secara general atau umum ya, dari usia 0 sampai 18 bulan dia kakinya sedikit O. Ya, setelah itu dari usia 3 tahun sampai 5 tahun agak sedikit X. Kalau penggunaan sepatu sebelum anak-anak bisa jalan itu kurang direkomendasikan. Tapi memang kalau pakai sepatu lucu ya. Kalau kita lihat itu bisa menghangatkan, boleh. Tapi dia sebenarnya sebaiknya tidak pakai sepatu karena kakinya itu tetap bergerak supaya perkembangan motoriknya lebih baik. Nah, nanti kalau dia sudah mulai bisa berdiri atau mencoba berdiri, nah itu boleh pakai sepatu. Karena dia akan melindungi si kaki. Kapan anak itu perlu diperiksakan ke dokter ortopedi? Yang pertama ya, tadi secara umum kalau anaknya itu kaki O sampai sebelum usia 2 tahun itu normal. Tapi kalau setelah itu sebaiknya diperiksakan. Dan kaki X itu secara general usia 3 sampai 5 tahun. Tapi kalau terjadi sebelum usia 3 tahun atau setelah usia 5 tahun itu sebaiknya diperiksakan. Yang ketiga, dia mengganggu fungsi atau fungsi berjalan. Si anaknya suka jatuh atau anaknya tidak mau berjalan. Yang ketiga, dia memiliki nyeri atau pada saat dia berdiri dia merasa kesakitan. Selanjutnya, dia memiliki kelainan bentuknya hanya pada satu kaki.
Nah, kalau hanya pada satu kaki, itu juga perlu diperiksakan ke dokter ortopedi. Karena pada dasarnya kalau dia kakinya O atau kaki X itu harus dua-duanya. Kalau hanya satu kaki mungkin ada masalah lain. Yang terakhir adalah dia lebih pendek dari usianya. Ya, lebih pendek tuh bagaimana ngelihatnya? Itu bisa dilihat dari chart WHO. Ya, apakah usianya itu sesuai dengan tinggi badan. Ayah bunda kalau membedong boleh, tapi jangan terlalu lama. Dia bisa menghangatkan dan bayi bisa lebih nyaman. Tapi ingat ya, jangan terlalu ketat. Karena bayi itu pada saat baru lahir, dia memiliki refleks-refleks yang bermanfaat untuk perkembangan motorik ke depannya, baik pada tangan dan pada kaki. Oleh karena itu, jangan terlalu ketat supaya dia bisa bergerak dengan baik. Yang kedua adalah jangan terlalu ketat di bagian pinggul dan kaki, karena dia akan berpotensi untuk memiliki masalah ke depannya seperti displasia panggul. Oke moms, itu tadi obrolan kita mengenai bedong dan masalah kaki pada anak. Semoga obrolan kita tadi bermanfaat ya. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh konsultasi dengan saya di Brawijaya Hospital Saharjo. Terima kasih telah menyaksikan cerita Mom and Joe.